Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam perenungan pagi. Luar biasa Tuhan menjaga kehidupan kita, Tuhan boleh menyertai istirahat malam kita dan di pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan, oleh sebab itu dalam rangka ungkapan syukur, mari kita datang dalam hadirat Tuhan, kita minta bimbingan Roh Kudus untuk kita siap mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang boleh setiap hari kami rasakan. Bahkan di pagi hari ini, hari Selasa pagi ini, kami bersyukur bahwa Tuhan ada menyertai kehidupan kami. Istirahat malam kami boleh Tuhan sertai dan Tuhan berkati, sehingga kami di pagi hari ini tetap boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh berkarya, melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ketika di pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, biar Tuhan boleh hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Imamat pasal 19 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. Imamat pasal 19 ayat 15 hingga 18, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Dan janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku, salam kasih Kristus untuk kita semua. Semoga kita tetap semangat, kita tetap bersukacita dengan apapun yang kita alami, karena kita percaya bahwa kehidupan kita tetap dipegang Tuhan, bahwa dalam segala hal apapun yang kita alami, Tuhan bersama dengan kita. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Itulah bunyi pasal 18b, serta menjadi topik pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu tema kita, kasihilah sesamamu manusia. Kalimat kasihilah sesamamu manusia di sini tidak melulu berpusat pada suatu sikap memberi, menolong, membantu sesama kita yang berkekurangan. Tidak melulu akan hal itu. Namun ternyata jauh lebih maknanya, yaitu tentang bagaimana kita menghargai orang lain. Alkitab menjelaskan bentuk-bentuk bagaimana menghargai sesama dengan caranya. Ya, pertama, Alkitab menjelaskan bahwa menghargai atau mengasihi sesama itu perlakukanlah sesama dengan manusiawi, terutama orang yang berkekurangan dan orang asing. Yang kedua, memberikan hak orang lain sebagaimana mestinya. Jangan dirampas hak dan kepemilikannya. Yang ketiga, perlakukanlah orang-orang disabilitas dengan baik dan sopan. Ini adalah sebagai kata menggantikan kata cacat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kata-kata tersebut itu memiliki makna yang tidak tepat, kurang baik, sehingga tidak menghormati harkat martabat saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Maka mari saat ini kita ganti kata cacat dengan kata disabilitas. Yang keempat, berani menegakkan keadilan dan kebenaran di hadapan sesama. Yang kelima, tidak mengomentari kehidupan sesama, melainkan mau menerima keberadaannya tanpa syarat, dan masih banyak lainnya. Itu adalah arti-arti bagaimana kita mau menghargai sebagai respon kita mengasihi sama kita. Nah, saudaraku, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat melakukan 5 poin tersebut? Caranya terlebih dahulu adalah kita mau mengasihi sesama seperti layaknya kita mengasihi diri kita sendiri. Mengapa demikian? Karena kasih itu membuat kita dapat memberi tanpa pamrih dan menerima segala sesuatunya dengan baik. Kita mau bekerja sama, kita mau bersosialisasi, kita mau mengerti dan menghargai orang lain. Nah, dengan demikian saudaraku, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter dan kualitas hidup yang baik dan benar di hadapan Tuhan Allah. Dan akhirnya, kita akan menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri.
Namun ketika kita menjadi pemimpin bagi diri sendiri, dapatkah kita menjadi hakim bagi sesama? Hal ini yang akan bersama kita bahas dalam perikop pembacaan kita di pagi hari ini. Ya saudaraku, dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, Yitro menjelaskan, menasehati Musa untuk memilih pemimpin dari 12 suku Israel yang akan ditempatkan sebagai hakim atas banyak orang. Nah, para pemimpin ini bertugas untuk mengurus perkara. Oleh sebab itu, Musa tidak boleh sembarangan memilih orang. Orang yang harus dipilih harus memiliki rasa takut pada Tuhan. Dia tidak berkompromi dengan kejahatan. Terlebih lagi suap, yang mana suap dapat membuat seseorang yang tidak bersalah akhirnya dipersalahkan dan dijatuhi hukuman. Padahal itu bukan kesalahannya. Nah, terhadap orang kecil, orang Israel dilarang untuk merampas, dilarang untuk memeras dan menahan upah. Oleh sebab itu, hakim yang dipilih oleh Musa harus berlaku adil. Kita bisa baca di ayat 35-36. Terhadap orang yang bersalah, orang Israel tidak boleh membalas kejahatan, tidak boleh membenci atau menaruh dendam. Tapi mereka justru harus menegur dan mengingatkan mereka dengan kasih. Nah, di ayat 17-18 di ayat pembacaan ayat kita. Demikianlah juga pesan yang tertulis dalam pembacaan pagi hari ini. Merujuk juga kepada kita. Bacaan kita di pagi hari ini adalah panggilan untuk mau mengasihi sesama sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Kehidupan ini memang penuh dengan tantangan. Banyak orang di luar sana yang mementingkan kepentingannya sendiri. Contohnya, beberapa saat yang lalu saya membaca berita bahwa ternyata penimbunan minyak terjadi. Kita saat ini sulit mendapatkan minyak karena ternyata ada oknum, ada kelompok yang ingin mementingkan kepuasan sendiri dengan cara menahan minyak goreng, kalau tidak salah waktu itu di Sumatera. Banyak orang yang gampang menyebarkan berita hoaks tanpa mencari kebenarannya. Banyak orang yang tidak jujur dengan perbuatannya dan menimbulkan masalah. Nah, saudaraku, sikap-sikap yang seperti ini, sikap-sikap yang demikianlah yang disebut sebagai sikap yang tidak mengasihi sesama. Namun, sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk tetap mengasihi sesama dengan cara kita hidup jujur, tidak memfitnah, tidak membicarakan keburukan mereka. Kita berlaku adil, kita tidak mengucilkan saudara-saudara kita yang bersalah, tidak memandang remeh orang-orang yang disabilitas. Tapi mari bersama kita topang, kita gandeng, perlakukanlah mereka dengan adil, dengan bijak. Untuk apa? Untuk terwujudnya damai sejahtera. Apakah dampak dari sikap hidup mengasihi dan menghargai? Apakah itu ada keuntungannya bagi kita? Tentu ada, Bapak Ibu Saudaraku. Dampaknya kita akan merasakan kedamaian, kita dapat bekerja sama dengan baik. Karena itu, mari kita mencontoh para hakim yang dipilih oleh Musa, yaitu berlaku adil, mengasihi sesama. Dengan cara apa kita berlaku adil dan mengasihi sesama? Mari kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, kita tidak menaruh dendam, kita tidak membenci sesama. Namun, mari kita menegur mereka dengan kasih kalau mereka memang salah, dan merangkul kembali mereka dalam persaudaraan yang baik. Sebab hal inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus agar kita mengasihi sesama manusia sama kita mengasihi diri sendiri. Karena Tuhan Allah juga mengasihi kita. Selamat mengasihi sesama dalam Kristus, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca di pagi hari ini. Kami dimengertikan, kami diberikan kekuatan bahwa kami memang harus mengasihi sesama sebagai tunjuk, sebagai pedoman kehidupan kami. Sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di hari ini. Biarlah ini boleh menjadi pegangan, memotivasi kekuatan kami untuk kami boleh belajar menjadi lebih baik, yaitu mengasihi sesama kami dengan cara tidak berbuat curang, berlaku jujur, menopang mereka, memperlakukan adil dengan baik kehidupan mereka. Biarlah dalam masa-masa kami prapaskah ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami mau dirubah oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebab itu Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, ketika kami hari ini akan melanjutkan serangkaian aktivitas kami, baik kami yang bekerja, baik kami yang menikmati masa tua, baik kami yang dalam kelemahan tubuh, kami yang dalam pergumulan berat, ya Tuhan, biarlah kami, Tuhan sendiri yang berada bersama dengan kami, menopang, memberikan kekuatan kami, sehingga kami tidak takut dan gentar dengan apapun yang kami alami. Sebab kehidupan kami adalah milik Tuhan. Ya Tuhan, berjalanlah bersama kami dalam kami menapaki kehidupan kami di sepanjang hari ini, karena kami percaya Tuhan bersama dengan kami.
Ini doa dan syukur kami Tuhan, permohonan kami yang kami mau alaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Hidup pada Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.